Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat bertemu lagi anak-anakku yang saya cintai sekaligus saya banggakan. Anak-anak, insya Allah ini pertemuan yang kedua dengan Pak Sudar. Apakah kalian sehat semua? Alhamdulillah. Anak-anak, ingat nggak pesan Pak Sudar? Mari kita menjadi pembelajar yang baik. Ya, apa? Harus mau menjadi pendengar yang baik, harus mau membaca, dan yang ketiga harus mau menulis. Ya, yang kemarin sudah dilakukan kan? Yang tahap 1, materi apa kira-kira yang dijelaskan? Ya, jangan-jangan ada yang lupa, yaitu materi listrik statis. Ya, sudah didengar. Setelah didengar, harus membaca. Materinya kan ada, ya, dibaca. Setelah itu dicatat kan? Nah, berarti sudah bertambah ilmunya. Nah, insya Allah anak-anak, sebelum ini nanti Pak Sudar akan melanjutkan dari listrik statis itu. Materi berikutnya nanti akan berhubungan masih dengan listrik statis, yaitu medan listrik. Ini tidak berbeda jauh, ini lanjutan dari kemarin. Saya hanya mengulang lagi di depan bahwa listrik statis yang kemarin Pak Sudar sudah sampaikan dalam kehidupan sehari-hari kalian kan sudah paham. Ya, kemarin sudah ada contoh, ada penggaris yang digosok di rambut. Ya. Jadi artinya barangkali ada yang bertanya-tanya, untuk apa ya Pak Sudar belajar fisika itu? Belajar fisika itu paling tidak bisa merubah paradigma kerangka berpikir kita. Tahu, ya, tahu secara apa? Secara real, secara kehidupan semuanya itu menggunakan fisika. Kita berdiri seperti ini menggunakan fisika. Kenapa orang itu bisa berdiri? Karena ada keseimbangan. Ya. Kenapa terjadi keseimbangan? Karena ada tumpuhan. Nah, tumpuhan itu telapaknya ini. Kalau telapaknya dipotong, jarinya itu makin kecil, nggak seimbang. Ya, itu nanti di rumus tekanan ada bahwa tekanan yang terjadi itu disebabkan oleh adanya gaya dibagi dengan luas penampang. Ya, jadi semua kehidupan ini adalah bagian daripada fisika itu sendiri. Ya. Bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Anak-anak, sebelum materi berikutnya, Pak Sudar ingin berpesan, kalian semua sudah paham bahwa saat ini anak-anak ini lagi sekolah di rumah. Kenapa kok sekolahnya berada di rumah atau sering disebut dengan pembelajaran jarak jauh? Karena saat ini situasinya masih dalam situasi pandemi COVID-19. Artinya masih dalam musibah, ya, musibah. Maka dari itu anak-anak tetap melakukan jaga jarak yang bagus, walaupun di rumah, ya tetap dilakukanlah dengan baik. Yang kedua, jangan lupa selalu cuci tangan, ya. Nah, kalau cuci tangan, kalau bisa dilanjutkan, jangan hanya cuci tangan aja. Setelah cuci tangan, ya dilanjutkan berwudu. Ya, menjaga diri dari air wudu itu adalah bagian daripada sunnah Rasul juga. Ya, anak-anak tadi jaga jarak dan selalu cuci tangan, dan jangan lupa setiap keluar masuk rumah, ya hendaknya kita menggunakan masker. Apa itu? Artinya kita berikhtiar agar bagaimana supaya kondisi kita ya dalam masih tetap sehat. Artinya kita masih tetap semangat untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona itu, ya. Oke, ya diperhatikan. Insya Allah Pak Sudar ini sudah siap untuk bisa ini. Bagaimana anak-anak, sudah siap? Ayo silakan disiapkan catatan-catatan dan coba itu bisa didengarkan. Pak Sudar akan menyampaikan medan listrik. Kata-kata medan listrik itu medan, ya, medan itu ada sebuah arena gitu, ya. Medan itu sebuah arena. Di sini disebutkan medan listrik adalah searah yang ada
listrik yang masih mengalami gaya listrik. Lebih singkatnya, medan listrik itu adalah suatu daerah di mana gaya listrik masih bekerja. Medan listrik ya merupakan efek yang timbul oleh muatan listrik dalam suatu benda. Jadi umpamanya ini ada sebuah medan listrik ya. Nah, nah, ya. Ada arena ini kemampuan mereka mengambil. Nih, arena, ada medan. Ya, ini yang dikatakan medan listrik. Di sini yang jelas ada positif, ada negatif kutubnya ya. Nah, nih kelebihan dari magnet ini ada positif dengan negatif. Tapi ketika ini diputus jadi dua, anak-anak harus pahami di sini juga akan muncul positif dengan negatif. Diputus kecil pun di sini sama, mereka juga akan negatif dengan positif. Selalu. Nih medan magnetnya. Jadi medan listrik bagian daripada area ini. Arah medan listrik suatu benda bermuatan listrik bisa digambarkan dengan garis gaya listrik. Ini yang namanya gambar gaya listrik. Sebuah muatan positif memiliki garis gaya listrik menjauhi ya. Ini positif berarti menjauhi ya. Yang ini masuk gitu ya. Jadi ini yang perlu dipahami. Insya Allah gambar-gambar seperti ini anak-anak bisa mengambil ya di beberapa, nanti insya Allah Pak Sudar juga akan share ya, mungkin bisa melihat di Instagram sekolah, miliknya Pak Sudar juga, miliknya Bu Dewi atau apa. Jadi ini yang perlu dipahami dulu. Benda yang mempunyai muatan sejenis akan saling tolak menolak ketika didekatkan satu sama lain. Sebaliknya benda ini kemarin kan sudah jelas dengan hukum Coulomb. Jadi artinya jika ini yang jelas positif negatif, di sini umpamanya positif negatif, maka dia akan terjadi tarik menarik, jelas terjadi tarik menarik. Tetapi kalau ini negatif, mereka akan makin menjauh. Jadi kalau saya punya sebuah benda, lalu ada di sini ada benda positif, di sini kebetulan juga positif, dia akan selalu berjalan ya, dia tidak mau. Tapi ketika ini sama, dia selalu menyimpang ya, melakukan simpangan itu. Jadi di sini yang perlu dipahami. Untuk apa sih Pak kita tahu tentang banyak hal seperti ini? Kita perlu tahu magnet ini kan ada yang tetap, ada yang buatan. Ya, ada yang buatan itu dia timbulnya ketika sudah dialiri oleh arus bolak-balik. Seperti kipas angin, apa dan sebagainya itu setelah diberikan aliran listrik dinamis, maka mereka menjadi magnet dan kebetulan saling menarik. Ada sebuah kumparan di situ yang diciptakan sehingga muncul listrik. Nanti akan kita beritahu ya anak-anak, ada listrik buatan itu mungkin ada paku yang biasanya ini dililit pakai kabel ya. Ada baja begitu, ini dimuati positif dan negatif dialiri, maka di sini akan timbul medan listrik ya, medan listrik atau gaya arah daripada lintasan daripada magnet itu yang bisa menyerap seberapa jauh gitu ya. Nah, saya rasa ini anak-anak perlu paham. Itulah magnet atau di sini sering disebut dengan medan listrik. Nah, contoh listrik statik dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kan Pak Sudar sudah nyontohkan hanya sebagian kecil. Tapi saat ini kita sudah mulai agak konkret. Kita bisa mencoba dalam suatu saat menyisir rambut tanpa disadari terkadang rambut akan terbawa berdiri ya, beriringan dengan gerakan sisir. Jadi kalau gini dia ke atas gitu, ke atas, atau kadang-kadang ketika kita berada di sesuatu gitu seperti rambut kita tertarik ya, karena di sana ada sebuah benda atau material yang ternyata mereka bermuatan elektron gitu ya, sehingga bisa menarik. Berdiri dengan gerakan sisir, hal tersebut terjadi karena ada interaksi muatan antar sisir dengan rambut. Ya, agak setelah digeser, mengapa dia bisa terjadi seperti itu? Hati-hati, ada elektron yang berpindah.
Sehingga yang asalnya netral mereka menjadi bermuatan, ya. Yang satu bermuatan negatif, yang rambutnya bermuatan positif, maka secara otomatis rambutnya ikut, gitu ya, tertarik. Ingat, karena kalau berbeda, ya, terjadilah tarik menarik. Penggaris atau sisir yang digosokkan ke rambut atau tangan kering akan menarik potongan kertas kecil, ya, sama, ya, sama. Karena ada perpindahan dulu, lalu berubah. Di yang ketiga, ini ada kain sutra yang digosok-gosok dengan batang kaca. Ya, akan terjadi reaksi tarik menarik antara dua benda tersebut. Karena elektron dari batang kaca, ya, elektronnya dari batang kaca akan berpindah ke kain sutra, sehingga batang kaca akan memiliki muatan positif. Nih, jadi terbalik. Ya, coba bayangkan. Elektronnya yang pindah, ya, elektronnya yang pindah, ya. Elektronnya yang pindah. Kalau tadi digosok-gosok dengan penggaris rambut, elektronnya pindah kemana? Ke penggaris. Tapi kalau yang ini dari kacanya berpindah, di sini akhirnya menjadi B. Coba dilihat. Karena elektron yang batang kaca akan berpindah ke kain sutra, sehingga batang kaca akan memiliki muatan positif, berubah. Dan batang kaca akan memiliki juga muatan yang negatif. Oke, jadi berikutnya ada contoh yang berikutnya. Nih, contoh listrik statis yang lain. Penggaris flaksi digosok dengan kain wol sekarang, berbeda. Keduanya benda tersebut memiliki muatan yang netral, kan? Tetapi saat dua benda tadi tersebut digesekkan, lagi-lagi, ya, lagi-lagi mereka ada sebuah perpindahan elektron atau proton, ya. Nah, sehingga penggaris plastik memiliki muatan negatif dan kain wol memiliki muatan positif. Ya, ini penting. Ketika kita mendekat ke tangan kita ke layar TV yang baru saja dimatikan, di situ ada sebuah proses, kan. Kadang-kadang ya yang nggak merinding gitu, ya, bulu rambut kita itu agak tertarik, ya, ya, itu karena ada sebuah proses perpindahan. Nah, anak-anak, sebelum nanti Pak Sudar akhiri di situ, Pak Sudar ingin sedikit cerita bahwa listrik statis ini banyak dipelajari. Salah satunya adalah orang yang bernama Coulomb. Nanti insya Allah kita akan mempelajari ilmu Coulomb, di mana ada tarik menarik dua benda yang nantinya itu bisa dihitung dengan jarak tertentu, dengan ini tertentu. Saya yakin anak-anak selalu berpikir, ya, magnet itu fungsi dalam kehidupan itu apa? Banyak hal. Anak-anak perlu paham, ada sebuah proses yang luar biasa yang anak-anak perlu. Hampir semuanya kehidupan. Contoh, ketika tahu rosokan, ya, rosokan benda-benda yang nggak karu-karuan, seng, plat, apa, ini kadang-kadang untuk mengangkat ini kan agak susah kalau tenaga manusia. Maka dia menggunakan model di mana pakai alat di sini, ya, pakai alat. Jadi ada ini yang memainkan, sehingga ketika dia diberikan aliran searah, maka dia menjadi magnet, mengambil benda ini yang dipindahkan ke tempat yang dikehendaki. Ini sebuah proses contoh. Termasuk nanti kipas angin, ya, kipas angin itu kan ini ada sebuah proses. Di sini ada sering orang menyebut apa itu, kumparan, ya. Kumparan ini bermacam-macam. Kumparannya ada di sini nih, kumparan. Contoh, ya. Ada kumparan, banyak kumparan. Nah, di sini lubang. Nah, ketika ini dialiri listrik, maka ini menjadi magnet. Maka di sini terjadi saling tarik menarik. Maka di sini dibuatlah ada sebuah pipa kecil yang terbuat dari besi, agar dia mau narik ke sana nggak bisa, tarik ke sini nggak bisa, dia akhirnya terjadilah putaran. Nah, dengan terjadi putaran ini diberi kipas, ya, diberi kipas, maka terjadilah menjadi kipas angin. Banyak, ya, dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan magnet, ya, diantaranya ada telepon, gitu, ya, dan masih banyak lagi. Insya Allah nanti pada suatu saat kita akan jelaskan. Nah, ini insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi, sudah mulai menghitung.
Tapi sebelumnya Pak Sudan mengenalkan ada beberapa rumus yang anak-anak perlu pahami. Rumus kolom di sini yang kita perlu tahu, kolom tadi baik ini yang positif maupun negatif, ya, ini ada jarak tertentu yang sering disebut dengan R, ada jarak. Ternyata jarak ini ada di bawah, ya. Di sini akan timbul gaya tarik menarik. Nih, kalau ini bendanya A, saya menyebut ini benda gaya A menarik B. Di sini sering kali saya menyebut B menarik A, ya. Di mana ternyata gaya FAB itu sama dengan gaya BA yang sama besar. Jadi kalau kita disuruh mencari kedua-duanya, nggak usah, satu aja karena sama. Maka rumusnya adalah konstante ini, ketetapan, ya, dikalikan dengan muatan yang terjadi di sini, nilainya berapa, dikalikan dengan muatan yang kedua, ya, dibagi dengan jarak kuadrat. Artinya sampai kuadrat loh. Ini menunjukkan bahwa jarak ini berpengaruh terhadap besarnya gaya. Hati-hati, ya. Jarak itu berpengaruh. Karena apa? Jika jaraknya makin dekat, kita bisa bayangkan berarti gayanya makin besar. Kalau jaraknya makin jauh, ya gayanya makin ini. Maka dari itu mungkin ini jangan-jangan agak sama ya, mirip dengan mungkin mirip dengan apa? Corona, ya kan? Kita jaga jarak. Kalau makin jauh, kalau corona jaraknya 1,5 katanya, iya kan? R-nya 1,5. Nah, itu kan ini nanti bisa dihitung, ya. Jadi bisa dihitung. Oleh karenanya ini amat perlu dipahami, ya. Soal nanti ditanyakan potensi listrik apa, kita belum sampai pada energi potensi, sampai pada medan listrik. Saat ini yang kita pelajari baru pada hukum Coulomb, ya. Kita hanya pada hukum Coulomb, karena pada hukum Coulomb ini nanti yang kita pelajari, maka anak-anak perlu pahami. Yang sering ditanyakan adalah di samping gaya, kadang-kadang jarak yang ditanyakan. Kalau nanti yang ditanyakan jarak, ya kita atur aja bahwa rumusnya adalah K tetap kan Q, ya mungkin Q1, Q2 di sini. Nah, ini dibagi FBA karena tinggal pindah saja kan kalau ini. Tetapi karena di sini R kuadrat, biasanya nanti R-nya itu menjadi akar begini kan, ya kan, K Q1 Q2 dibagi dengan R dan sebagainya. Saya rasa ini nanti akan Pak sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang penting anak-anak hari ini sudah mulai memahami listrik statis hingga pada hukum Coulomb. Karena dengan pengetahuan anak-anak tentang listrik statis akan merubah kerangka berpikir kita, ya. Nah, berpikirnya bagaimana? Yang jelas di sini, hati-hati, jarak berpengaruh terhadap gaya itu sendiri. Jika kita meletakkan sesuatu, maka harus dijaga dengan bagus. Listrik dinamis juga terjadi. Kalau ada tiang listrik tegangan tinggi, selalu ada batasan tempat. Hati-hati, karena dia memiliki daya tarik yang luar biasa. Kalau kita dekat, kita akan tertarik. Ya, begitu juga di kehidupan-kehidupan yang lain. Ya, saya berharap anak-anak mulai memahami dari awal, ya. Kemarin juga Pak sudah jelaskan tentang statis, sekarang pada hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini adalah kemarin sudah saya sampaikan, sering menyebut hukum apa? Jatuh cinta gitu ya. Kalau makin dekat bahaya. Maka dari itu anak-anak tidak boleh sekolah jenengan, sekolah anak-anak, sekolah SMP Muhammadiyah 2 itu sekolah yang memperhatikan tentang Coulomb, ya. SMP-nya dipisah putra dengan putri gitu ya. Punya jarak, punya batasan. Nah, untuk itu anak-anak perlu bangga di sekolah ini. Jadi sekolah di SMP Muhammadiyah 2 bukan hanya mendidik anak-anak untuk mencari ilmu pengetahuan, tetapi lebih dari itu secara etika, ya, secara keterampilan, kecakapan hidup, bagaimana kita menghadapi problema itu juga diajarkan.
Nah, jadi anak-anak harus tetap semangat ya. Ini mungkin ada yang kurang jelas ya, yang mau tanya tentang apa tadi hukum kolom ya dan sebagainya. Silakan, dan ingat baik-baik anak-anak, tetap semangat juga ya. Jadi yang saya selalu sampaikan, kita harus sungguh-sungguh dalam belajar walaupun di rumah. Saya yakin ada beberapa anak-anak saya yang saat ini belajar tanpa dilihat orang tua. Tapi Pak Sudar yakin juga anak-anak akan menggunakan aturan-aturan yang sudah disepakati semua. Kan anak-anak tetap mandi, yang harus diawali sholat duha dulu, semuanya dilakukan dengan baik. Jangan sampai anak-anak melakukan aturan-aturan itu dengan tidak sungguh-sungguh. Yang Pak Sudar ingatkan bahwa apa yang anak-anak lakukan hari ini secara rutin itu akan menjadi kebiasaan anak-anak di masa yang akan datang. Jika anak-anak saat ini melakukan tanpa tanggung jawab, seenaknya sendiri, maka anak-anak juga akan nantinya dalam melakukan pekerjaan di kelak kemudian hari juga seperti itu. Untuk itu pesan saya Pak Sudar, mari kita teruskan tingkat, terus lakukan peningkatan, maksudnya Pak Sudar, untuk berbuat yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Saya rasa itu titip saya buat anak-anak semua. Salam buat Bapak Ibu di rumah, sampaikan, dan buat anak-anak semua, tolong jaga baik-baik. Pesan Pak Sudar harus tetap istiqomah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan yang paling penting tetap semangat untuk bisa memberi yang terbaik untuk orang tua kita. Saya rasa itu. Terima kasih. Sampai ketemu dalam pertemuan yang ketiga nanti. Insya Allah kita sudah mulai menulis rumus dan mulai mencoba-coba soal agar kita di kemudian hari sudah bisa membayangkan listrik statis itu ada manfaat dalam kehidupan yang nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.